Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat-sehat selalu buat saudara-saudaraku yang seiman. Maaf sekali lagi, ini saya pakai voice note lagi ya. Maklum, besok Lebaran setidaknya saya ngucapin minal aidin wal faizin dulu. Mohon maaf dalam lahir dan batin. Ya kan saya nggak bisa ngucapin besok ya. Ini saya mau bikin video mengenai, kan kemarin kan banyak yang ngomong si Andre ini bongkar-bongkar ayat atau apa, ngomongin tentang ini segala macam, tentang Alkitab lah segala macam. Apa ya, udah berkali-kali saya bilang saya itu mencari kebenaran bukan pembenaran ya. Tapi kali ini konteksnya berbeda. Kali ini saya coba mau menepis bahwa bahwa Islam itu telah memfitnah Alkitab. Nah, tepisan saya apa? Bahwa itu bukan fitnahan. Bahwa dianggap katanya Alkitab yang perjanjian baru sudah tidak asli, nggak sepenuhnya firman Allah, tapi sudah campur tangan manusia. Saya mau membuktikan bahwa itu memang benar dan itu bukan fitnah. Nah, pembuktiannya kan banyak yang ngomong kalau Kristen bilang Islam telah menuduh bahwa Alkitab perjanjian baru itu adalah tulisan-tulisan tangan manusia, nggak sepenuhnya firman Allah segala macam. Tolong buktikan, kan begitu. Banyak yang ngomong tolong buktikan. Nah, saya coba mau menepis hal itu. Saya bantu menepis. Saya bukan jago, sekali lagi saya bilang saya bukan jago kitab. Saya bukan jago Al-Quran. Bukan, saya cuman orang awam yang baru mualaf, tapi inilah yang saya mencari kebenaran. Dilihat agama saya sekarang lagi dizolimi, jadi jelas saya mau bela ya. Makanya di situ perbedaan saya membaca Alkitab, bahwa saya membuka sebuah kebenaran, bukan menjelekkan, beda. Nah, yang sekarang yang saya mau bahas dari pihak sebelah mengatakan bahwa Islam memfitnah. Nah, kita buktikan apakah fitnahan itu benar atau tidak. Kalau menurut saya, kalau yang saya kaji, saya cari, nggak taunya itu bukan fitnahan, bahwa itu benar-benar. Bahwa Alkitab ada campur tangan manusia dan tidak sepenuhnya firman Allah. Saya kasih contoh. Saya juga buka-buka di Al-Quran, saya juga cari ya. Saya juga cari, akhirnya saya nemuin di surah 2 Al-Baqarah 79. Yang dimaksud, sekali lagi saya bilang ini saya bacanya bukan bahasa Arabnya, maaf, karena saya lagi belajar, saya bacanya yang terjemahannya. Si Al-Quran itu berbunyi, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang ditulis oleh tangan mereka sendiri, dan kecelakaan besarlah bagi mereka akibat dari apa yang mereka kerjakan. Perlu diketahui bahwa salah satu syarat kitab itu dikatakan suci. Bener kan? Sepakat dong. Sumbernya harus berasal dari Allah sendiri, bukan dari manusia. Kan dikatakan bahwa Alkitab itu diisi firman Allah itu dari kesaksian-kesaksian yang ditunjuk, yaitu contohnya Rasul, contohnya murid-murid
Misalkan di Alkitab dia murid-murid Yesus itu sendiri. Nah, kalau terbukti banyak yang terdapat tulisan-tulisan manusia, maka kitab tersebut nggak pantas dikatakan kitab suci lagi. Kalau menurut saya. Kalau menurut saya loh. Jadi misalkan kayak contoh begini. Saya nggak mau panjang lebar. Misalkan contohnya begini. Saya mau jawab nggak mungkin menggunakan Al-Quran. Karena kan dikatakan bahwa Islam telah memfitnah Alkitab Perjanjian Baru. Kan begitu. Membuktikannya sih gampang sekali. Gampang sekali. Kita lihat ayat-ayat yang kita kutip. Yang saya kutip dari Alkitab. Yang tanpa dirubah atau ditambah maupun dikurangi. Tidak ada tambahan, tidak ada yang dikurangi. Contoh di Kisah Para Rasul yang saya sebut. Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Itu surat Lukas yang dikirim kepada seseorang bernama Theophilus. Isinya, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Dari bunyi ayat itu sangat jelas bahwa itu adalah surat Lukas yang kedua yang dia tulis dan kirim kepada Theophilus. Jika demikian, karena itu adalah surat kedua, pertanyaannya, mana surat Lukas yang pertama? Untuk mengetahui mana surat Lukas yang pertama, gampang sekali. Coba lihat di Lukas 1 ayat 1 sampai dengan 3. Lukas 1 ayat 1 sampai dengan 3. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun sesuatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka, yang dari semua adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu. Dari bunyi Injil Lukas 1 ayat 1 sampai dengan 3 tersebut dapat kita uraikan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu Theophilus yang mulia. Itu udah jelas. Ya. Bentuk surat-surat yang ditulis oleh Lukas dikirim kepada seseorang yang bernama Theophilus. Oke? Nah, yang kedua, dari kalimat seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Itu jelas membuktikan kalau sumber tulisan Lukas bukan berasal dari Allah, tapi diambil dari mereka. Saksi mata dan pelayan firman. Pertanyaannya, siapa mereka itu? Siapa saksi mata itu? Dan siapakah pelayan firman itu? Dan yang ketiga, karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Berarti penulisan Injil Lukas tersebut bukan firman Allah kepadanya, tapi atas hasil penyelidikan Lukas sendiri yang sumbernya berasal dari mereka, saksi mata dan pelayan firman. Lalu dia ambil keputusan untuk membukukannya dan dikirim kepada seseorang yang bernama Theophilus. Siapa itu Theophilus? Kan begitu. Dia sebagai yang mungkin yang cetak buku, yang sebagai ininya editornya kah atau pemretnya kah, saya nggak tahu. Di lain itu juga banyak juga bukti-bukti bahwa adanya campur tangan manusia juga. Contohnya tulisan Paulus yang sangat jelas dia sendiri mengaku sebagai surat yang berasal dari dirinya sendiri. Coba disimak semua surat-surat yang dikirim Paulus sebagai berikut. Roma 1 ayat 1 itu dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan 2 itu dari Paulus juga. Yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus dan
Dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus. Maaf tadi aku menyebutkan ada Allah dan Allah gitu ya, karena kan saya lagi membaca Alkitab. Jadi dan lagi pula mohon maaf misalkan saya masih menggunakan kalimat Allah itu karena saya masih kebiasaan. Intinya Allah itu kan bahasa Arab tetap Allah, walaupun mereka tidak mengakui Allah itu adalah Allah. Oke, lanjut. Di 2 Korintus 1 ayat 1 juga, di Galatia 1 ayat 1 sampai dengan 2 juga, di Efesus 1 dengan 1 juga, itu semua dari Paulus. Filipi, Kolose, Tesalonika, Timotius, Titus, Filemon, banyak. Masih banyak lagi contoh surat-surat kiriman lainnya juga yang berasal dari para penulis kitab Perjanjian Baru. Contohnya Yakobus 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Terus 1 Petrus 1 ayat 1. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. 2 Petrus ayat 1 sampai dengan 1. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. 2 Yohanes 1 ayat 1. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anak yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Jadi masih banyak lagi. Di Yudas 1 ayat 1 juga ada. Dari semua surat-surat kiriman tersebut sangatlah jelas bahwa itu hanya tulisan-tulisan tangan manusia yang dikirim untuk orang-orang, jemaat atau tertentu di tempat atau kota. Terus gimana dengan kitab Wahyu? Kitab paling terakhir dari umat Kristiani. Oke, coba kita lihat dari, saya buka Wahyu 1 ayat 1 sampai dengan 2. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia, Yesus maksudnya, telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Nah, untuk kitab terakhir ini, yaitu kitab Wahyu, sebenarnya itu adalah mimpinya si Yohanes saat dia dibuang di Pulau Patmos. Dahulu kitab Wahyu ini bernama Kenyataan, lalu dirubah namanya menjadi Mimpi Yohanes. Dan sekarang biar kelihatan lebih meyakinkan diganti menjadi kitab Wahyu. Jadi apa yang ditulis Yohanes sebenarnya hanya semacam penglihatan dalam mimpi, bukan wahyu yang Allah berikan kepadanya secara langsung atau melalui malaikat Jibril. Ya kan? Bukan. Namanya juga mimpi. Bisa benar, bisa salah. Karena itu seluruh isi kitab Wahyu sulit ditafsirkan karena banyak bicara tentang simbol-simbol yang sulit dipahami apalagi bagi orang Kristen awam. Paulus juga ngakuin bahwa dia memberi kesaksian menurut pendapatnya sendiri, yang sangat jelas bukan berasal dari Tuhan. Paulus juga mengakui bahwa dia memberikan kesaksian menurut pendapatnya sendiri yang sangat jelas bukan berasal dari Tuhan. Contoh 1 Korintus 7 ayat 25 sampai dengan 40. Sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seseorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat ya. Jadi dia berpendapat nih, bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seseorang perempuan?
Janganlah engkau mencari seseorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahannya badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Ya. Dari kalimat tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Ya kan, jadi kalau seandainya orang nikah segala macam, ya, itu akan ditimpa kesusahan badani, gitu. Menurut pendapat Paulus bahwa sebaiknya wanita itu lebih baik jika tidak kawin. Juga di 1 Korintus 7 ayat 32 sampai 38. Silakan dibaca, panjang. Jadi tapi saya mau ngambil ayat terakhirnya ya, dari ayat 37 deh. Tetapi kalau ada seseorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Tahu nggak maknanya? Maknanya bahwa Paulus menyarankan sebaiknya wanita lebih baik tidak kawin. Dan di 1 Korintus 7 ayat 40, tetapi menurut pendapatku ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya, dan aku berpendapat bahwa juga mempunyai roh Allah. Jadi pengajaran Paulus ini yang seperti kayak bunglon jadinya, yang dia ngajarin kepada pengikutnya menurut pendapatnya dia sendiri, bukan dari firman Allah. Ya, coba disimak beberapa ayat yang jelas berasal dari Paulus, bukan firman Allah kepadanya. Saya kasih contoh 1 Korintus 11 ayat 1 sampai dengan 2. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Di 2 Tesalonika 3 ayat 6. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaan dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jadi semua bukti-bukti yang begitu banyak, jelas apa yang Al-Quran katakan benar-benar dapat dibuktikan bahwa memang ada orang-orang yang menulis Alkitab. Lalu dikatakan ini dari Allah, padahal dari mereka sendiri. Jadi dengan demikian kritikan Quran dapat dibuktikan. Jadi secara ini kita bisa membantah bahwa yang tuduhan dari pihak sebelah bahwa Islam melakukan fitnahan yang keji katanya karena menganggap Alkitab itu adanya campur tangan manusia, bukan sebagian bukan dari firman Allah. Nyatanya memang benar. Sebagian dari Alkitab itu, Perjanjian Baru, ada tulisan tangan manusia, termasuk Sang Paulus ini, tetapi diimani. Maaf, sekali lagi maaf kepada teman-teman non-muslim ya. Seperti saya bilang, saya mencari kebenaran bukan pembenaran, kecuali saya berbeda apa yang saya ucapkan dengan ayat itu, ya kan? Hanya sebatas asumsi, analogi, atau apapun itu. Kalau saya ngomong begini, oh itu ada artinya, itu begini maksudnya. Jadi dikait-kaitkan dengan apa yang menurut gereja. Kalau begitu buat apa ditulis di Alkitab seperti itu? Kenapa nggak dikasih langsung aja kasih tauin di Alkitab itu?
Ini maksudnya tujuannya begini. Udah selesai. Ini maksudnya begini-begini. Jadi jangan menjadi sebuah teka-teki bahwa pas kita baca kita udah memahamin. Baru kok begini? Oh itu maksudnya. Jadi menurut pemikirannya si dari pihak gereja. Oh begini. Jadi tolong deh. Tidak ada maksud tujuan. Sayanya itu mau apa ya? Mau menjelekkan enggak. Tapi kita harus benar-benar yakin bahwa ada kebohongan. Ada kebohongan di perjanjian baru itu, adanya campur tangan manusia di perjanjian baru itu. Bukan saya yang bicara, bukan kata orang yang bicara, bukan, tapi di Alkitab yang bicara. Kan banyak orang menuduh gue, Andre itu nggak paham, goblok, tolol segala macem. Yang gue baca di Alkitab, apakah Alkitab yang tolol? Kecuali gue ngomong tanpa berdasarkan dalil, tanpa berdasarkan bukti. Jadi kalau mau nuduh, dibaca dulu ayatnya benar atau enggak. Lu artikan sendiri. Lu tanya ke pendeta, lu tanya ke romo, lu tanya ke siapa. Maksudnya apa? Misalkan ada kata kiasan atau ada kata tafsiran lain. Minta buktinya mana? Maksudnya apa? Coba buktikan. Oh itu nanti, itu ada namanya teks original. Kenapa enggak langsung cantumkan teks original di situ? Kenapa kita enggak mempelajari teks original itu? Jadi banyak alasan-alasan atau counter-counter yang berpikir yang kita baca di Alkitab itu salah semua jadinya. Nggak benar begitu, nggak benar. Kan begitu. Jadi tolong disimak. Kalau mau bully, silakan. Tapi tolong lihat tujuan saya. Saya mengatakan ini bukan menjelekkan. Tapi tolong direnungkan. Buat teman-teman non-muslim, tolong direnungkan. Tolong dipertanyakan ke pendeta. Maksud tujuannya apa? Kan kalian mau benar kan? Kalau memang mau jadi pengikut Yesus yang benar, udah tetap ada Kristen. Tapi ikutilah ajaran-ajaran Alkitab Perjanjian Lama atau firman-firman Allah yang asli. Buang itu surat-surat yang dari orang. Yang benar-benar hanya yang ada di yang dipilih oleh Allah. Kalau seandainya bilang, wah si Nabi Muhammad itu bukan yang diutus, mereka itu dia tuh begini, dia manusia biasa, dia tuh mati diracun, dia ini segala macam. Ya udah, mana buktinya? Oh ini ada di gini. Jadi yang menjadi pertanyaan, di mana Nabi Muhammad tahu semua itu, sementara kita ketahui beliau tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jawabannya yaitu ada yang memberitahu. Siapa? Ya jelas Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kritikan Quran dapat dibuktikan. Ya. Jadi tolong yang namanya tuduhan-tuduhannya ya coba disimak kembali. Oke, video ini cukup mengantarkan bahwa Islam tidak melakukan fitnahan karena pembuktian semua ada di Alkitab. Ya, junjung tinggi kebenaran, jangan mencari pembenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.